para ustadz, para alim ulama, para aktivis, dan juga semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih sama-sama menikmati udara segar, masih bisa melaksanakan ibadah, baik ibadah yang sifatnya wajib maupun ibadah yang sifatnya sunnah. Dengan harapan mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan, amal-amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita selalu sukses di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan saudara sekalian, saya mau tanya, yang dimakan sukses itu di mana, Pak? Halo? Apa itu sukses? Halo? Pak? Sukses berhasil. Ada lagi? Apa itu sukses? Halo? Sukses itu banyak duit. Sukses itu kaya raya. Sukses itu sehat. Sukses itu keluarganya baik-baik semua. Apakah sukses itu orang yang selalu lebih dekat kepada Allah dalam bidang spiritualnya, selalu ingin dekat dengan Allah? Apakah itu semua disebut dengan sukses? Halo, Bapak dan saudara sekalian, ada orang yang melihat kesuksesan seseorang itu dari sisi materialistis. Dulu sebelum punya mobil, dulu sebelum punya rumah, dulu sebelum punya segalanya, tidak dihormati, bahkan dicuekin, bahkan dihina, bahkan mungkin dicela. Banyak yang kayak begitu. Banyak ya. Kalau orang itu miskin, ismin, kadang-kadang hutangnya banyak, saudara kita ditelepon kagak mau, padahal ada di situ. Bilang nak, bapaknya lagi sibuk, lagi gak ada di rumah. Dikira kira-kira apa tuh kalau kita nelpon lalu ngomong minta hutang, betul? Begitu dia sudah selesai dari kemiskinan, dia menjadi orang yang kaya raya, baru orang disebut sebagai sukses. Itu kata orang yang materialistis. Wah, hebat ya, sukses ya, punya mobil 4, bahkan rumahnya bertingkat, mobilnya serba mengkilat, bahkan istrinya pun 4. Sukses ya. Itu hitungan orang yang materialistis. Ada nggak yang seperti itu? Banyak atau banyak? Banyak. Itu orang materialistis yang serba dihitung dengan kebendaan, dengan kekayaan. Berbeda dengan orang yang dia spiritualitasnya dia tinggi. Dia tidak memandang apakah itu dia kaya, dia raya, dia punya segalanya. Bagi orang yang ia pandangan kesuksesannya dari bidang spiritualitas, maka itu tidak ada gunanya, kecuali kalau orang itu dia selalu dekat dengan Allah, rajin ibadah, selalu bersedekah, kemudian dia selalu berinfak di jalan Allah, membantu sesamanya, baru orang itu dikatakan sukses. Itu dari sisi spiritualitas, rohaninya. Saya tanya bapak-bapak,
Kira-kira kalau ada orang yang rajin ibadahnya, sedekahnya banyak, perhatian kepada fakir miskin, perhatian kepada janda, perhatian kepada orang yang susah, senang atau tidak senang? Berarti Bapak mengukur kesuksesan orang dari spiritual. Kan ada ceritanya, orang ini dikhabarin oleh ulama-ulama Maroko ketika itu. Orang ulama-ulama itu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah beliau ke Masjid Nabawi, lalu sholat, lalu kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang terjadi? Orang itu dia dimimpiin bertemu dengan Rasul, lalu kemudian titipkan salam kepada si A yang ada di daerah A. Ini orang ada apa nih sampai Rasul pesan salam kepada orang itu? Begitu 2 kali istighfar pun ternyata mimpi yang sama. Tolong sampaikan kepada orang itu salam dari saya, bahwa orang itu adalah ahli surga. 2 kali. Ketiga kali ternyata ulama itu, para ulama Maroko itu, dia bermimpi bertemu dengan Rasul pun Rasul mengarahkan, berikan, sampaikan salam saya kepada si A, bahwa orang itu termasuk ahli surga. Kira-kira kita mau nggak ahli surga? Mau semua kan? Mau semua ahli surga? Syaratnya satu, mati dulu. Ya kalau kagak mati, ngapain mau di surga? Paling surganya surga dunia. Lalu penasaran para ulama Maroko, ada apa dengan orang itu? What happened? Kenapa kok sampai Rasulullah SAW memberikan salam, menyampaikan salam 3 kali dalam mimpinya para ulama Maroko itu untuk menyampaikan salam kepada orang itu bahwa orang itu ahli surga. Dicarilah orang itu dalam satu daerah, ternyata dia orang ulama itu bertanya, wahai tetangga atau si A, tahukah engkau rumahnya? Tahulah, namanya misalnya namanya si siapa lah, si Fulan lah ya, si Fulan. Tahu Pak, si Fulan itu orang nggak benar, si Fulan itu orang yang nggak pernah ibadah. Akhirnya si penasaran, coba kita lihat. Begitu dia datang ke rumahnya, yang dipikirkan oleh ulama-ulama itu apa? Orangnya rajin ibadah, orangnya sufi, orangnya pintar, orangnya alim, orangnya dekat dengan Allah. Ternyata begitu datang, mohon maaf, orangnya biasa-biasa saja. Sampai para ulama Maroko bertanya, ada gerangan apa? Sampai-sampai engkau disampaikan salam oleh Rasulullah SAW 3 kali dan Anda termasuk ahli surga. Amalan apa yang membuat Anda seperti itu? Apa kata orang itu? Saya tidak punya amalan apa-apa. Sholat saya biasa. Saya nggak pernah melakukan apapun. Nggak mungkin, kata para ulama. Pasti ada sesuatu amalan yang engkau lakukan sampai-sampai engkau bisa diberikan dan disampaikan salam oleh Rasulullah SAW. Coba Anda ingat-ingat apa yang pernah Anda lakukan. Diingat-ingatlah orang itu. Ternyata dia ingat. Oh, saya ingat. Satu amalan yang pernah saya lakukan dan sampai saat ini masih saya lakukan. Saya bukan orang ahli ibadah, saya bukan orang ahli puasa, saya bukan orang yang ahli dalam bidang agama, tapi saya ingat saya ada amalan yang saya lakukan. Apa itu? Saya kerja, dan setiap saya kerja saya dapat gaji saya dibagi 2. Dibagi berapa? 1 untuk anak dan istri saya,
Yang kedua, saya tanggungkan janda dan anak yatim itu kepada saya. Oh, ternyata itu tujuannya bukan apapun, tapi ingin membantu, ingin memberikan, ingin mensejahterakan anak yatim dan janda itu. Kalau kita kan kadang-kadang begitu karena ada tujuan. Ya. Ada orang meninggal, punya anak satu, masih muda, janda. Kira-kira apa yang kita lakukan? Awalnya dikasih dulu ya, itu dikasih, akhirnya disuruh jadi pembantu. Ya, tapi ini jangan diamali, jangan. Jadi pembantu, ngomong ke istrinya, "Ma, ini daripada ini orang saya jadi pembantu, kan tiap bulan ngasih ya. Gimana nih, Ma? Supaya jangan ngasih tetap, tapi kita orang itu tetap di sini. Gimana kalau kita jadikan istri kedua?" Awalnya digaji itu kan sama aja, Ma. Kita punya istri dua dan juga gaji juga, dikasih juga. Istri berpikir, iya ya kalau begitu ya. Ada tujuan. Kalau orang itu benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan apapun, hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu orang itu dia diajak ke Mekah, ayo kita ke Mekah, kita umroh. Oleh ulama-ulama Maroko itu, ajaklah orang itu umroh. Begitu dia jam umroh, lagi sholat, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, Allah yarham, saya merinding. Begitu rakaat keempat, di dalam sujud, ternyata beliau tidak bisa bangun lagi. Ternyata sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Dia meninggal dalam keadaan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mati yang bagus. Jangan dikira orang mati di masjid bagus, tidak lagi sholat kemudian mati di masjid. Ada di sana orang di masjid, mati di masjid. Kenapa? Lagi mau ngambil duit, ternyata kesetrum, akhirnya mati. Bagus nggak kira-kira? Bagus nggak? Nggak bagus, walaupun matinya di masjid. Kenapa? Lagi nyolong, nyuri. Nggak bagus. Yang bagus ketika lagi sholat, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa bangun lagi, ternyata dalam keadaan meninggal. Itu yang namanya husnul khotimah. Pantas kata ulama Maroko, orang ini termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita melihat orang itu sebagai sukses. Bisa jadi ada orang yang keluarganya jadi pejabat semua, orang-orang soleh. Bisa jadi kita mengukur kesuksesan orang dari seperti itu. Maka kesuksesan orang itu terjadi tergantung siapa orang itu menilainya. Kalau orang itu menilainya serba materi, maka kesuksesan dinilai dari sudut aspek materi. Ketika orang itu kaya dan punya mobil, punya rumah, itulah ukuran orang materialistis bahwa orang itu adalah sukses. Tapi beda dengan orang ukurannya spiritualitas, orang yang ukurannya keluarga, yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka barometernya itu yang dinilai seorang adalah sebuah kesuksesan. Maka Bapak dan Saudara sekalian, ada sebuah makalah, ada sebuah kata-kata bijak yang dikatakan oleh Ben Sweden. Beliau mengatakan bahwa success is journey, is not destination. Apa kira-kira Pak? Sukses is journey, is not destination. Kira-kira apa Pak? Ulang nanti apa ini? Sukses itu adalah sebuah proses, sebuah pengalaman, sebuah perjalanan. Bukan sukses itu adalah akhir tujuan. Maaf, kadang kita melihat orang sukses
itu dari hasil, dari akhir. Betul nggak? Oh, orang itu sukses ya, jadi pejabat. Orang itu sukses ya, punya mobil, punya kekayaan. Orang itu sukses ya, punya ini hebat, begini. Kita kebanyakan melihat orang dari sisi hasil, bukan dari sisi proses. Betul? Orang itu bisa menjadi sukses karena ada sebuah proses. Bisa jadi orang itu dia sukses karena prosesnya dia dari nol, dihina, dicaci, bahkan diasingkan, bahkan tidak perlu maaf, mau dibunuh dan lain sebagainya. Itu sebuah proses yang dia alami. Begitu dia tingkatan itu dia lakukan terus continue melakukan itu, maka barulah dia akan mendapatkan sebuah hasil. Kebanyakan kita melihat begitu, oh enak ya, oh bagus ya, oh berhasil ya, oh sukses ya, karena yang dilihat adalah hasilnya, tapi proses yang dia lakukan tidak dilihat lagi. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar, kemudian punya anak Ismail. Sampai sekarang ajarannya dilakukan oleh umat Islam. Sampai sekarang yang namanya ibadah haji, ibadah-ibadah lain, bahkan ajaran Nabi Muhammad SAW bersumber dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apakah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, begitu juga Nabi Ismail, dengan begitu saja hasilnya yang sampai sekarang sukses, sampai diikuti oleh umatnya Nabi Muhammad? Tidak. Kita lihat dalam sejarah, Nabi Ismail dan Siti Hajar diusir sampailah kepada wadin bi ghairi zar'in illa baitikal muharram. Diusir, suruh pulang, suruh pergi ke sana. Itu sedih nggak kira-kira? Sedih nggak? Sebuah kesuksesan bukan diukur dari hasil, tapi prosesnya yang kita lihat. Begitu diusir, sampailah kepada satu daerah yang namanya wadin bi ghairi zar'in illa baitikal muharram. Sampai kepada suatu lembah, yang lembah itu tidak ada tanaman-tanaman, yang ada hanya bebatuan. Begitu cuma bertiga dia tempat di situ. Apa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana taqabbal minna. Berdoa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, saya tinggalkan anak cucu saya di lembah yang wadin bi ghairi zar'in, tanpa ada tanaman-tanaman, yang ada bebatuan, tanpa ada air, yang ada di situ hanya sebatas tandus-tandus saja. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang timbul dari hati yang ikhlas, greges di dalam hatinya, apa yang terjadi? Siti Hajar dia mencari air sampai bolak-balik 7 kali. Itu 7 kali bolak-balik. Kalau orang Saki itu dari Sofa ke Marwah bolak-balik itu 400 meter. Kalau 400 meter bolak-balik selama 7 kali, itu artinya itu 3 kilo. Halo, 3 kilo jauh nggak? Kira-kira dari sini kemana 3 kilo? Dari sini ke Bypass ada nggak? Lebih? Jauhan ke Cililitan. Cililitan itu 10 kiloan ini. Manggarai lah, tahu Manggarai? Ke Manggarai kejauhan lah. Ke Matraman, Jatinegara, dari segitulah. Bayangkan Siti Hajar lari-lari sampai ke sana. Bayangkan juga. Apa yang terjadi? Putus asa Siti Hajar? Tidak. Dia berusaha mencari untuk anaknya. Artinya apa? Dia berjuang, berusaha tanpa
dan mencari. Insyaallah begitu sudah sampailah saatnya, mungkin bisa jadi Bapak dan Saudara sekalian, kalau seandainya Bapak punya istri Bapak menangis menjerit sampai akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjeritan dari hati yang tulus, lalu kemudian oleh Allah kabulkan. Ternyata disitulah ada sebuah air yang tenang ketika itu kakinya Nabiullah Ismail, apa namanya ini? Gedung bahasa Jermannya. Apa namanya? Meroncal. Ya, bahasa Prancisnya roncal. Ternyata apa yang terjadi? Keluar air, dan air itu ternyata menjadi air jam-jam, sumur jam-jam, sampai air itu banyak, cumi sampai gitu. Ternyata air itu nggak bisa berhenti, terus sampai cumi, bukan main jum, sampai akhirnya disebutlah air jam-jam. Ternyata ada sebuah penelitian di Afrika, sampai hari kiamat itu air jam-jam gak bakal habis, karena memang ada sebuah resapan, dan konon setelah diteliti itu tembusnya ke surga air jam-jam itu. Sumurnya kan awalnya kecil gitu, ya namanya anak inian batu ini yang anak gitu kan. Tapi kalau Allah sudah berkuasa, itu akan bisa gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita berusaha sekuat tenaga, kita jangan putus asa. Ketika kita terus berusaha, maka disitulah akan muncul sebuah kesuksesan. Maka kita perlu berusaha dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya usaha yang kita lakukan sebuah penyempurnaan ikhtiar. Ikhtiar kita supaya sempurna, di samping kita berdoa juga berusaha. Saya ingat sekali akan sebuah nasihat dari Mbah Mun, Allah yarhamah. Mbah Mun itu meninggal di Mekah, udah hampir 5 tahunan. Beliau sering ngomong ke santri begini, "Jom anak-anakku, kalau nanti kalian sudah jadi ustaz, kalau nanti kalian sudah jadi kiai, kalau nanti kalian pulang ke kampung kalian sudah jadi dosen, sudah jadi penceramah, sudah jadi mubaligh, ingat, jangan kalian tinggalkan usaha. Usaha itu penting. Kenapa? Dengan kalian usaha, insya Allah kalian akan lebih ikhlas. Kalian akan menerima. Karena kalau kalian dakwah, kalau kalian ceramah, kalau tidak punya usaha, lihat-lihat dulu mana nih yang ngambil, yang dapatin amplopnya yang sobek. Sobek itu amplopnya tebel, isinya banyak, itu sobek. Mana yang tipis? Kalau yang sobek, yang tebel diambil, yang kagak ada apa-apanya tidak diambil, itu berarti dakwahnya tidak ikhlas. Begitu pun mengajar, kalau punya usaha, insya Allah mengajarnya akan ikhlas. Kalau kita beribadah kepada Allah punya usaha, insya Allah ibadah kita ikhlas. Sekarang bagaimana bapak-bapak mau ikhlas ibadah tidak punya apa-apa, lagi sholat saja mikirannya sekarang makan apa, besok makan siapa, ya. Tapi kalau punya usaha, insya Allah itu akan ikhlas. Sampai beliau katakan nih, kata beliau, walaupun menjadi anggota dewan, karena beliau pernah jadi anggota dewan, tapi beliau punya toko, punya warung. Mana uang yang dari anggota dewan, mana uang yang dari toko, mana uang yang hasil ceramah. Jadi beliau bisa pisahkan tuh, nggak dicampur aduk. Maka itu kata beliau, kalau Anda pulang nanti ke rumah, punya usaha walaupun sedikit-sedikit, kalau itu dilakukan terus secara kontinu, insya Allah akan menemukan sebuah keberhasilan. Maka kata Rasul, kullu muyassir lima khuliqa lahu, segala sesuatu itu
kalau itu akan terus diciptakan, akan memunculkan sebuah kemudahan-kemudahan. Apapun yang kita lakukan, usaha kita, kalau kita tekunin, kita teliti terus, kita laksanakan, maka itu akan mendapatkan sebuah kemudahan-kemudahan. Bisa jadi kemudahan-kemudahan itu adalah sebuah proses yang dialami sehingga menghasilkan sebuah kesuksesan. Kalau kita gali sumur nih, kita gali sumur di sini, begitu digali, mau ada nih air nih, ternyata begitu mau ada air, pindah lagi kepada gali lagi. Begitu mau muncul air lagi, gali lagi. Kapan dapatin air itu? Tapi kalau kita terus dan terus kita lakukan penggalian sumur ini, maka dua sumur yang sudah digali sebenarnya itu sudah mau finish, mau hasil, kita gali terus itu sama dengan menggali dua sumur. Bahkan bisa jadi sumur yang kita gali satu ini akan lebih munculnya awal daripada menggali dua sumur itu. Itulah sebuah proses kehidupan. Kalau kita terus jalani kehidupan ini, apa yang profesi kita lakukan, insya Allah pada akhirnya nanti akan menemukan titik temu di dalam sebuah keberhasilan dan sebuah kesuksesan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa profesi kita lakukan, kita terus dan terus continue istiqomah dalam melakukan amal ibadah kita dan usaha kita. Jangan mengukur diri kita dengan orang lain. Jangan mengukur baju kita dengan baju orang lain. Kalau kita mengukur baju kita dengan baju orang lain, yang ada kita hanya stres, yang ada kita galau, yang ada pikiran kita tidak terfokus. Tapi ukurlah baju kita dengan diri kita. Kalau itu ukuran kita memang pas, maka insya Allah itu akan menjadi sebuah ketentraman di dalam hati, di dalam rumah kita. Jangan kita membayangkan mau makan, maaf, yang enak kira-kira apa tuh, hamburger, tapi masih di kaca. Masih mending kita makan singkong, tapi sudah di hadapan kita. Kadang kan kita maaf karena terobsesi oleh dapat sekian, padahal pada akhirnya tidak dapat. Yang ada sedikit hilang buat mengejar yang belum ada. Kayak sekarang maaf nih, maaf banyak nih, maaf beribu maaf. Ada orang terobsesi bahkan terbawa oleh judi online. Betul. Ini sampai maaf tembus 600 triliun. Dan di Cianjur, tahu Cianjur Pak ya? Itu banyak janda-janda. Saya tidak ngajarin dan tidak harus ke sana Bapak. Janda-janda akibat suaminya judi online. Ada yang baru nikah dapat sebulan. Orang Cianjur kan tahu sendiri ya. Cakep-cakep nggak? Oh baru sebulan kena judi online, cerai. Ada yang sekian tahun cerai. Itulah gara-gara judi online. Yang main ini kan banyak kan orang-orang kita. Walaupun sekarang banyak orang-orang anggota-anggota yang DPR, MPR pada main. Yang ironisnya, mohon maaf, ironisnya sudah kena judi online, mau dikasih sumbangan bansos. Kira-kira cocok gak? Coba kalau orang-orang awam yang pada kena semua, kira-kira ada gak tuh ide untuk nyumbang air? Wallahu a'lam. Kalau sudah kena judi Bapak dan Saudara sekalian, itu kebanyakan kalau nggak mati masih terus karena penasaran. Iya, awalnya memang dapat. Awalnya dia dapat dipancing dulu nih. Aku dapat nih. Begitu sudah dapat kan penasaran, ingin lagi. Artinya apa? Uang yang dia punyai